Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bahagia. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah kita mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan, kali ini kita lanjutkan bagaimana sih perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Nah, ternyata kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan itu sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satunya adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena mereka semua berkembang biak, sehingga sekarang kita masih bisa menikmati hijaunya tanaman. Sama dengan makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan, tanaman juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ada 2 cara perkembangbiakan tanaman. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami atau secara vegetatif. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Ada 4 cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami, yaitu yang pertama biji, yang kedua tunas, yang ketiga umbi, yang keempat spora. Yang pertama biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji yaitu ada pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Nah, anak-anak pasti sudah sering melihat bunga-bunga yang ada di taman. Nah, biasanya ada beberapa tumbuhan yang berbunga terlebih dahulu baru menjadi biji. Nah, karena bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, mari kita amati apa saja ya bagian-bagian yang terdapat dalam bunga. Di sini, bunga memiliki mahkota bunga yang berwarna-warni, sehingga dapat menarik serangga dan dapat membantu penyerbukan bunga. Kemudian ada benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Lalu ada kepala putik. Kepala putik pun juga memiliki tangkai putik. Di bawah kepala putik, di situ terdapat bakal biji, yang mana nantinya akan menjadi biji. Lalu diselimuti oleh kelopak bunga, dan didasari oleh dasar bunga dan tangkai bunga. Setelah menjadi bunga, lalu muncullah biji. Kita akan melihat bagian-bagian biji apa saja ya. Ternyata di dalam biji terdapat embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian embrio itu dikelilingi oleh kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan selanjutnya diselimuti oleh selimut biji. Ini gunanya untuk melindungi biji. Mari kita lihat tahapan perkembangan tumbuhan dengan biji seperti apa ya. Nah, ternyata tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Lalu, biji berkembang menjadi tanaman baru dan tanaman baru akan tumbuh menjadi tanaman dewasa dan selanjutnya akan berbuah. Ketika tanaman telah berbuah, pastinya nanti akan memiliki biji lagi. Dan ketika biji ditanam, maka akan tumbuh lagi dan mengalami siklus seperti ini terus-menerus. Selanjutnya yang kedua, perkembangan tumbuhan dengan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Nah, perkembangbiakan dengan tunas ini ternyata juga ada perbedaannya. Tunas pada tanaman cocor bebek akan tumbuh di daun induk, sedangkan tunas pohon pisang dan pohon bambu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Yang ketiga, perkembangan tumbuhan dengan umbi. Nah,
Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ini artinya tumbuhan tersebut mengalami perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia. Di sini ada 3 macam perkembangbiakan dengan umbi. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya ada tanaman ketela dan kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, di sini contohnya ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Lalu yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya di sini ada wortel, singkong, dan juga lobak. Yang keempat ada perkembangbiakan dengan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Caranya, jika spora jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Karena bentuknya yang sangat kecil, spora ini tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk dapat melihatnya, kita harus menggunakan mikroskop. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah ganggang. Biasanya ganggang ini terdapat di pantai atau area-area yang berair. Selanjutnya ada suplir. Suplir ini tumbuhan jenis pakis yang batangnya hitam dan ringan sebagai tanaman hias. Setelah kita mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara alami, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan cara pencakokan tanaman. Nah, perkembangbiakan tanaman secara buatan ini tentunya harus dengan bantuan manusia. Contohnya adalah pencakokan tanaman. Nah, melakukan pencakokan tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman secara buatan. Tetapi tentunya dalam perkembangbiakan secara buatan ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Selanjutnya, kerugiannya tanaman hasil cangkok adalah mudah roboh, tidak terlalu kuat. Cara mencangkok tanaman, yang pertama-tama kita harus memilih cabang atau dahan pohon yang berukuran sedang. Selanjutnya kita kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur, yang sudah dicampuri dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu kita ikat rapat-rapat dengan tali. Jangan lupa siram cangkokan setiap hari dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, pohon cabang dari induk. Kemudian tanam di tempat yang lebih teduh. Itu tadi adalah cara perkembangbiakan tanaman, baik secara alami dan bantuan manusia. Ternyata bagian dari tanaman dapat kita manfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Karya mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat, sehingga membentuk sebuah gambar. Ternyata, biji dan daun tumbuhan dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah karya kerajinan mozaik. Selain membuat kerajinan mozaik, kita juga bisa membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Selain biji dan daun pada tumbuhan, ternyata batang tumbuhan juga bisa kita manfaatkan untuk alat permainan rangku alu. Kita juga dapat memanfaatkan batang singkong dalam permainan gatrik atau lompat ukur. Nah, setelah melakukan permainan bersama-sama, artinya anak-anak sudah melakukan kerjasama
yang baik dalam bermain. Nah, kerjasama ini sebagai wujud sikap bersatu dalam keragaman. Bersatu dalam keragaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Nah, salah satu wujud sikap bersatu dalam keragaman adalah melakukan kerjasama. Nah, ternyata manfaat kerjasama ini juga sangat banyak sekali. Yang pertama, pekerjaan juga akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Yang kedua, kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan biaya yang akan ditanggung akan lebih ringan. Oke, kita telah belajar tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga materi ini bermanfaat. Semangat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.